fid dharain. Kita baca surah Fatihah, kita ajarkan kepada muslimin kita, pengarang kitab Safinah. Mudah-mudahan kita mendapat barokah pengarang kitab Safinah belajar. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Faslun fasal. Fardunya wudu itu ada 6. Ini kita sudah pada pembahasan fardunya wudu. Fardunya wudu ini disandarkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai akhir ayat. Wahai orang yang beriman, ketika kamu mau mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian, dan seterusnya sampai akhir ayat. Yang isinya dalam ayat tersebut, sebelum kita melakukan sholat itu wajib untuk melakukan wudhu, sehingga wudhu ini menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau ada orang mau sholat tidak pakai wudhu, secara otomatis sholatnya tidak sah. Secara otomatis sholatnya batal. Walaupun sholatnya itu sesempurna mungkin, tapi kalau tadinya itu tidak wudhu, wah sudah, sholatnya tidak sah. Karena wudhu itu merupakan syarat sahnya sholat. Maka penting mengetahui fardu-fardunya wudhu, rukun-rukunnya wudhu, kaifiatnya wudhu, ini penting sebab pengaruh di sholatnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Fardunya wudhu adalah, fardu itu sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan melakukan pekerjaan. Jadi ini bedanya fardu dengan syarat. Kalau fardu itu sesuatu yang wajib dilakukan bersamaan dengan melakukan pekerjaan tadi. Tapi kalau syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan, itu syarat. Jadi sebelum sholat tadi itu ya, sebelum sholat maka syaratnya harus dulu. Sebelum sholat syaratnya harus suci dulu pakaiannya, suci dulu badannya, itu syarat. Nah kalau fardu nanti ketika bersamaan melakukan dengan satu pekerjaan. Nah sama dengan fardunya wudhu juga begitu. Lah fardunya itu ada 6. Niki menurut kitab Safinah. Apa saja fardunya wudhu yang ada 6 itu? Al-awalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Jadi harus ada. Orang mau wudhu itu harus ada niatnya. Karena kalau tidak ada niatnya, maka tidak ada bedanya orang wudhu dengan raud, tidak ada bedanya. Kalau tidak ada niatnya, maka tidak ada bedanya orang wudhu dengan cuci muka, facialan dan lain sebagainya, tidak ada bedanya. Sehingga untuk membedakan ini ibadah ini bukan, maka harus melakukan niat. Ini yang membedakan. Dan niat ini menjadi fardu di beberapa ibadah. Sholat ada niatnya, haji ada niatnya, zakat ada niatnya, apalagi puasa ada niatnya, gitu. Jadi hampir sepertiga ibadah itu dilakukan harus memakai niat. Ini disadur dari hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu
a'malu binniyat. Nah, insyaallah semuanya sudah paham ya. Jadi amal itu tergantung bagaimana niatnya. Lalu saya bahkan ada barang yang mubah itu kalau diniati ibadah maka menjadi bernilai ibadah. Contoh apa? Orang makan itu kan hukumnya mubah. Jadi sampai makan boleh dan makan juga tidak apa-apa. Kalau tidak puasa nih pagi-pagi sarapan boleh dan sarapan juga tidak apa-apa. Nanti habis ini makan malam monggo dan makan malam juga tidak dosa. Itu barang mubah. Tapi kalau diniati untuk ibadah maka bernilai ibadah. Misal, saya mau contoh nih, saya minum misalnya minum kopi apa nih, contoh loh nih. Misalkan saya minum kopi, saya niatkan supaya nanti kalau ngaji itu tidak ngantuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Cerita sih ini. Melek pun, terus kopi panas bisa. Cengeng ya. Nah, minum kopi itu mubah, tapi lek diniatkan tadi itu supaya ngaji tidak ngantuk misalnya utawa lek darussa tidak ngantuk, lu makan ngombe kopinya tadi itu bernilai ibadah. Sarapan pagi kalau sampai niati, Gusti saya sarapan supaya saya ini kuat untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk anak istri saya. Maka makanan sarapan tadi itu menjadi ibadah. Jenengan pinarak memiliki nek tepat niate ganjarannya debel-debel. Dugi griya pinarak masjid iki. Nek niate iki nyuwun sewu. Wau niat ingsun jamaah. Ditambah malih niat ingsun ngaji. Niat ingsun iktikaf. Niat ingsun makmurno masjid pinten bulan. Apa yang jadi? Mana situ? Niat ingsun silaturahmi. Soalnya nek kalau masjid itu jarang dipanggil Mas Jan itu jarang. Masa begitu? Pulang. Tak gitu. Dari mana tadi? Pak Furkan barang itu. Oh, ganjarannya debel-debel, Pak. Jadi nek berangkat jenengan tahu saking beliau niate niku tombok-tombok pinten, Pak. Ganjarannya gitu tombok-tombok. Tapi nek niate sekedar jamaah, nggih ganjarannya nggih jamaah niku. Niku pun niat iki kan nomor dari. Sampun nggih, alhamdulillah. Bila perlu niki Mas di suka ditulisan dari kajian itu niat apa? Nama itu al-i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Hanya untuk mengingatkan setiap orang kalau mau masuk masjid itu biar ingat diniati juga untuk i'tikaf. Niku debel-debel nama pahalanya. Ini kok maksudnya kalau ini niat i'tikaf pamor masjid silaturahmi boleh sebetulnya tergantung loh nih makan ya. Terus apa contohnya? Mandi Bu, mandi ya. Bapak Ibu nggih mandi niku barang apa? Mubah ya. Sampai atus monggo ke atus lagi mboten apa-apa nggih. Sedina atus pisan monggo ke atus belas monggo nggih. Sak wulan ke atus belas ndak dosa. Ndak dosa nggih. Tapi nek mandi kok diniati pemane nek Jumat niku nggih. Nek ingsun mandi sunah dina Jumat ganjaran. Mandi diniati napa? Yen ingsun mandi cek seger. Nek digawe salat cek semangat. Kayak ngaji cek semangat. Khususnya saderenge subuh niku nek bangun tidur coba jenengan siram. Pun hilang ngantuk-ngantuk ini. Jadi keluduk ngantuk hilang. Sing tekan apa? Semangat tahajud, semangat budal supaya
subuh sembahyang napa semangat ngaji dan sampai dulu. Diniati ngoten dadi ibadah. Jadi napa ibadah. Jadi barang mubah kalau diniatkan ibadah maka ketemunya hasilnya menjadi ibadah. Bangsul kali tenggene wudu. Rukun wudu atau fardunya wudu yang pertama itu niat. Memang nek diterapkan tenggene Quran memang niku niat boten disebut. Tapi niat niki disandaraken dateng hadis Kanjeng Nabi niku wau innamal a'malu binniyat niku. Jadi ibadah nek gak diniati niku boten kelebu ibadah. Salat nek gak diniati niku padha karo silat. Mana sebenarnya coba cepet. Poso nek boten diniati padha karo diet. Ngoten niku nggih. Wudu gak diniati padha karo raos. Mulane sing bedane napa? Niat. Asani yang kedua, fardunya wudu yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nun sewu niki penting. Napa niku batasan wajah? Wajah yang harus dibasuh pada saat wudu niku nek cara kita ini batasannya itu mulai atas niku mulai tumbuhnya rambut kula bisa dontek niku ora dontek sedene nek umumnya itu begini. Jadi mulai tumbuhnya rambut ini sampai ke bawah niki janggut secara horizontal. Secara vertikal niku antara telinga kanan dan telinga kiri. Lah nek ditarik disambungkan ini berarti ini batasan wajah itu nek pas wudu niku harus kebasuh semua. Nggih, lawan suli. Dari atas ke bawah vertikale itu dari mulai tumbuhnya rambut ini sampai janggut. Sampai kanan kiri secara horizontal di telinga ini. Nek ditarik disambungno nggih berarti sing batasan-batasan niku niku disambungno ini jenenge batasan wajah. Kalau pas wudu itu harus basah, harus kebasuh semua. Lek ono sing dereng kebasuh berarti dereng sempurna. Nek dereng sempurna rukun basuh wajahnya berarti tidak sah. Nek salah satu rukunnya tidak sah, wudunya juga ikut tidak sah. Ini penting. Karena ini kayak mau. Kalau ada cincin ini di sekolah-sekolah itu, ini wudu ini suka di pepek tak nih loh nih. Tadi, joko kalau yang itu biur gitu tadi. Nah, ini tidak sah. Harus apa? Harus diratakan. Wudu, ambil air, setelah itu dibasuhkan ke muka ini, setelah itu diratakan. Loh, rotok kuduan ini rotok sampai kebasuh semua apa yang menjadi batasan wajah tadi. Nah, kan gitu. Itu batas wajah. Termasuk kaki yang ekstrim, di batasan wajah ini sing boleh terbuka untuk batasan aurat. Selebihnya harus tertutup. Bu, nyuwun sewu, nek pas saya sholat, damel mukna, niku dagune niki boten kantuk kelihatan. Dadi kudu dibatat kudu titik-titiknya. Sebab apa dagu niki termasuk aurat, boten termasuk batasan wajah. Jadi nek ana tiyang damel napa jenenge mukna, Gusti pas sholat nggih mukna, niku kok sampak tendene dagunya niki. Nggih damel sholat niku boten sah sebab dereng masuk kategori menutupi aurat. Nek kula ke sekolah sering ngelingaken, ayo lho wis dilatihke saiki nek gawe mukena iki kudu ditarik didik sampai terdaguni. Niki yang boleh kelihatan. Sampai terdaguni tadi. Yo elek ketok gak ketok manis ngono anjane kan dagune gak ketok. Tapi yo aurat wae ya. Dan iki lah nek kemleset mriki sampai dagune kelihatan.
niku aurat niku buka. Tadi iki bab masalah apa? Wajah. Masalah wajah. Sampai niki enten sing tanggal. Enten? Enten nggih. Oke, monggo. Iya, jadi yang namanya batasan aurat pada saat sholat itu batasan yang wajib tertutup walaupun sendiri. Lainnya misalnya nopo sendiri dan termasuk syarat itu nama pakai guna biasa nopo gitu. Jadi baik sendiri baik berjamaah itu kalau sholat ketentuannya harus menutupi aurat. Nah, batasan aurat yang tadi itu kalau pas buka wajahnya itu ya kalau bahwa tadi batasan dalam. Nah ini penting Pak. Jadi ini baik sendiri berjamaah di mana tuh itu niki batasan Syafi'i loh saya sampaikan itu seperti itu. Masuk telapak tangan. Nek telapak tangan ini hilang. Telapak tangan itu niku misalnya kalau saya menutup seperti ini, maka yang dikatakan telapak tangan itu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini. Kalau yang kelihatan ini namanya punggung tangan. Ini masuk aurat. Jadi kalau saya ini yang tidak kelihatan. Maka ini yang boleh nampak pada saat sholat. Yang ini itu tidak boleh nampak. Ini satu pendapat tadi. Sehingga nek milih mukna itu mukna sing enten ada apa jadi itu sampai menutupi jari-jari ini. Biasanya masih namanya selobokan ini. Nah itu juga untuk menutupi nopo yang ada gayaan ini, nopo cangkolan ini. Itu untuk menutupi jagani supaya ini benar terbuka kena angin. Dan ini salah satu pendapat seperti itu menurut Imam Syafi'i. Buat itu sih pertama. Yang kedua untuk itu kan ada yang saya lihat itu ada yang dulu air, ada yang rusak. Itu yang benar ya Pak? Dua-duanya boleh. Kalau Imam Syafi'i itu tidak mensyaratkan adalku. Adalku itulah yang dimaksud dengan diusap. Kalau Imam Malik itu mensyaratkan harus adalku itu harus diusap. Sehingga Imam Syafi'i walaupun sampai basuh mukanya itu tanpa diusapnya tadi. Contoh ya, misalnya wudu, iki ora selang ini sampai muncul ngeten, ambek diniati saya niat wudu. Jadi selangnya dibocorkan sah, asalkan semua wajah terbasuh sah. Tapi menurut Imam Malik tidak sah, karena kalau Imam Malik itu harus pakai diusap, wajah diusap, tangan diusap, kaki juga diusap Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak apa-apa, tidak pakai hal itu tidak apa-apa. Jadi kita mulai basuh wajah diguyur sampai air, basuh tangan diguyur sampai air, basuh kaki diguyur sampai air, tanpa diusap itu sah. Nah, Oke, ampun. Yang lain ada lagi? Ampun, kita lanjutkan. Waslul asalis yang ketiga, waslul yadain ma'al minfaqain, membasuh kedua tangan ma'al minfaqain ini beserta siku-siku. Satu pendapat membasuh kedua tangan ini misalnya kalau saya jelas. Nah, membasuh kedua tangan ma'al minfaqain itu ada yang mengartikan batasannya adalah siku. Sehingga kalau batasannya siku itu walaupun sikunya ini tidak membasuh tetap sah. Tapi bagi yang mengatakan ma'al minfaqain beserta, maka sikunya harus ikut ke basuh. Ada dua pendapat. Itu juga sama-sama dalam mazhab Syafi'i.
Jadi boleh membasuh tangan itu sampai batas siku-siku, dalam arti sikunya tidak ikut membasuh boleh, atau basuh tangan dengan siku-sikunya juga membasuh. Ini boleh, dua-duanya boleh. Untuk lebih hati-hatinya dia bersisa nopo dibasuh. Lebih hati-hati. Jadi yang saya memiliki penting karena jagani wong sing kudune ngomong kabeh. Kudu ngomong kabeh kan. Efek zaman apa? Siku. Dan ini mboten sah. Saking kepingin berjamaah, kuatir kali gitu, kudune ngomong. Nah, ini kadang-kadang kenapa siku. Nah, padahal kalau ma'amin fakir itu batasannya sampai dengan siku. Jadi rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku-siku. Ar-rabi'u yang keempat, mas'u syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu atau sebagian minar ra'si dari kepala. Niki ya jenenge Bapak pasti ada perbedaan berkata. Nah, kalau jelaskan yang di mazhab Syafi'i, membasuh sebagian dari kepala itu yang dimaksud boleh rambut, boleh napa niku jenenge kulit kepala. Jadi maksudnya pun yang dibasuh itu harus area kepala, bukan wajah tapi kepala. Nah, area kepala itu yang umumnya ditumbuhi rambut. Jadi nek pas saya basuh sebagian dari kepala itu, pokok di antara area kepala ini ada yang basah. Mulanya tidak harus di depan. Sebagian tadi, nek umumnya kan wudu niku diambil yang depan ini. Jadi wudu dibagi 1, 2, 3 kali karena sebenarnya 3 kali. Umumnya seperti itu, tapi tidak harus. Bene, jenengan pernah lihat ada orang itu pas wudu kok pas basuh sebagian kepala, saya dibasuh buri ini, boleh. Pokok buri timbang masuk di area kepala. Jadi basuh kok gak umum ini, dan basuh itu buri ini dibasuh. Nah, ini kok boleh. Lah, nek teng mazhab Syafi'i sing masuk fardu, sing masuk rukun itu adalah membasuh sebagian. Untuk membasuh keseluruhan itu masuk pada kesunahan. Jadi mari dibasuh 3 kali, terus ambil air lagi, kemudian dibasuh secara keseluruhan. Nah, sing keseluruhan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mazhabnya Imam Maliki niku masuk fardu, masuk rukun, membasuh seluruh kepala. Ini masuk fardu. Lah yang dibasuh itu adalah kepalanya, bukan rambutnya. Mulane nek enten wong sing rambutnya gondrong, ketika basuh napa kepala kok mek kena rambutnya to, gak kena napa jenenge kulit kepalanya, itu belum sah, belum cukup. Jadi mentang-mentang rambutnya gondrong itu nek kudu iki dibasuh gondrong itu ya. Ini gimana sah? Ibu-ibu nggih. Nah, basuhnya kok mek terima rambutnya tok kaya ngene. Lah itu boleh. Jadi harus ngenai napa kulit kepala. Sing untung kan sing botak-botak keluar nah sampah. Oh. Jadi rukune napa membasuh sebagian napa kepala. Wamsahu bi wujuhikum nek Qur'ane wamsahu bi ruusikum biniku di mana bibak di ruusikum. Ini ada bab yang di mana terkait sebagian daripada napa kepala. Al-khamisu
Yang kelima, ghusl rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi batasan itu mboten kok dengkul, tapi mau mata kaki. Jadi basuh kaki pada saat wudhu itu batasannya ya. Ini kalau dia mata kaki itu ma'al ka'bain. Misalnya apa? Kemiren itu sekitar mata kaki. Lah sepur begini maksudnya niku lebih amane wis mesisan dukure. Bahasane kaki lima mesti dolanan dukure. Asadis yang keenam at-tartibu niku berurutan. Mene ayate gak ono tartib. Tapi niki diambil dugi napa? Dugi hadis sing napa diriwayatkan saking sahabat Utsman niku wonten tegese napa? Kalau dipahami secara maknawiyah, dawuhe sing nggone Quran niku nggih makna tartib. Sebab apa? Tidak pernah Nabi Muhammad wudu itu dibolak-balik boten nate. Misale wudu iku sikile dhisik baru wajah, utawa basuh tangan dhisik baru sirah. Niku belum pernah terjadi. Contoh Rasul tidak seperti itu. Sebagaimana di riwayat Sayyidina Utsman. Termasuk di dalam ayat tadi itu disebutkan secara berurutan, mulai dari wamsahu biwujuhikum, kemudian sampai membasuh kedua kaki. Itu juga secara berurutan. Sehingga di dalam kitab ini menjadi salah satu fardunya wudu itu harus tertib atau berurutan. Sehingga tidak boleh wudu ini dibolak-balik. Tak wudu tak basuh sikil dhisik baru wajah, utawa tak basuh wajah dhisik langsung nopo tenggene sikil, manut sirah, manut tangan. Nah, yang seperti itu tidak sah karena gak manut contoh. Gak manut contoh apa maksud tidak tertib, tidak secara berurutan. Ini sekilas dulu. Ini fardune nggih. Jadi karena ini fardu maka wajib dilakukan. Walaupun yang dilakukan ini wudhu ini hukumnya sunnah kalau tidak dipakai untuk sholat. Menjadi wajib wudhu itu kalau mau dipakai untuk sholat wajib. Jadi nggak kaki sembahyang, nggak kaki sholat. Kalau ulah sampai wudhu ini sunnah. Nah walaupun sunnah harus seperti apa? Sing terjadi kita ini kayak dia kita tacakan. Bab wudu ada yang mau ditanyakan? Ustaz. Yeah. Tadi yang dari tangan sampai siku itu Ustaz. Kan kebanyakan orang karena di awal itu sudah basuh tangan kan Ustaz, sebagai sunnahnya itu. Jadi tangan itu tidak dibasuh lagi, tapi mulai dari lengan sampai siku. Pergelangan lengan sampai siku. Tapi tangan yang ini tidak Ustaz. Dari basuh lagi. Dari basuh lagi. Karena di awal Karena di awal sudah basuh tangan Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Lihat niatnya. Kalau tadi dari awal itu niat basuh tangannya itu masuk di basuh rukun wudu ini, bisa jadi tidak apa-apa. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Karena basuh tangan itu rata-rata dia melakukan basuh tangan itu karena kesunahan. Jadi kan ini tadi kan rukun yang itu ada 6. Selain ini kan ada sunnah-sunnah wudu. Nah, sunnah-sunnah wudu lebih banyak lagi. Kalau salah ada 12 itu. Mulai dari baca basmalah, basuh kedua tangan, kumur-kumur, istinsyaq, kemudian basuh telinga, sampai 3 kali. Itu kan sunnah-sunnah wudu. Nah, ketika orang basuh kedua tangan, itu saya kira niatnya tidak melaksanakan rukun yang membasuh tangan tadi, tapi memang untuk melakukan kesunahan. Maka kalau niatnya kesunahan, ya belum cukup Pak, untuk mengganti fardu yang membasuh kedua tangan. Maka tidak boleh diterus notok, tidak boleh. Manus basuh tangan, saya ini waya basuh kedua tangan. Saya ini waya basuh sama siku kan terus tidak boleh Pak. Tidak boleh. Harus
harus utuh secara keseluruhan. Jadi makanya tidak mungkin orang ketika basuh tangan di awal itu melakukan fardu wudu, karena yang diniatkan itu adalah melakukan kesunahan. Jadi tadi itu kembali rukun-rukunnya wudu itu ya berarti harus dikerjakan secara sempurna. Kalau ingin melakukan kesunahan, maka lebih baik lagi karena ada dawuh yang menyampaikan asli wudu, sempurnakan wudu itu maksudnya melakukan wudu itu dengan sempurna dengan melakukan kesunahan tadi. Neknya terjadi apa? Misal membasuh wajah itu dibasuh di keran belakang ini. Terus basuh kedua tangan itu dibasuh di di depan situ. Itu basuh kaki nih dilakukan di luar sana. Perenjau bagaimana seperti itu? Sah, dengan catatan masih basah. Oh ini jenenge mengandai-andai. Jadi orang kudune kok aneh. Jadi basuh kayak di keran sebelah sini. Malah basuh tangannya di sebelah sana, basuh kakinya di luar sana. Itu boleh asal yang awal tadi itu masih basah dan berurutan. Ini berandai-andai. Asal masih basah. Tapi yang sering harus ulang lagi dari awal. Jadi mari apa jenenge basuh dari sini wajah. Kayak dulu anaknya tipe misalnya, lo ditulungi. Marah lo, lho malah wudu ya. Wis terus namanya ya, tak terus. Wis kering, maka dasar. Tapi nek sekelas boleh. Bekas basuhan wajah tadi itu masih ada. Wis terusnya monggo, boleh diterusno di sebelah sini. Nah, seterusnya ada seterusnya. Kalau sebelum boleh banget, asalkan tetap berurutan. Sambut ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada, monggo. Saya mau tanya dan mau dijelaskannya. Saya sudah melihat mungkin mereka banyak orang kalau punya itu berbeda-beda. Soalnya kayak gini, mungkin bedanya sama mungkin yang beda itu kadang orang pas basuh tangan itu ada yang langsung satu tangan 3 kali. Kan 3 kali ya, satu kali dua langsung gini gantian. Terus telinga juga gitu. Ada yang langsung gantian gini terus nanti jadi penjelasannya. Yang benar bagaimana? Apa semua benar? Terima kasih. Ya. Jadi semuanya benar. Ada yang memang termasuk di dalam kesunahan. Kan di dalam sunnah wudu itu ada istilahnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini masuk kesunahan. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sekarang anggota badan yang ada kanan kirinya itu mana saja Pak? Tangan, ada tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan dan kiri. Telinga, kanan dan kiri. Nah, seumpama itu dilakukan bergantian masuk di kesunahan. Sampai ketika basuh telinga itu kalau dilakukan bergantian 3 kali itu masuk kesunahan. Tapi 3 kalinya itu diawali dengan yang kanan juga masuk kesunahan juga. Membasuh 3 kalinya itu kesunahan, mengutamakan yang kanan juga masuk ke kesunahan. Maka kalau dilakukan seperti itu double sunnah. Tapi kalau dilakukan bareng ya cuma dapat 1 kesunahan, yaitu membasuh telinga tadi. Misalnya dilakukan bareng, ya sunnah bisa. Tapi tidak dapat kesunahan yang tadi itu mendahulukan yang kiri, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, seperti itu nyikapinya. Nanti, jadi anggota yang kira-kira ada yang kanan yang kiri itu disunahkan mendahulukan yang berarti boleh kita langsung 3 kali habis itu kiri 3 kali. Iya Pak, boleh ya? Boleh seperti itu. Telinganya kanan dulu dibasuh, yang kanan kan itu
masuk kesunahan, mengutamakan yang kanan dari kiri. Nah ini masuk kesunahan. Membasuh 3 kali ini juga kesunahan. Gitu. 1 kali Pak, boleh. Kalau kesunahan. Yang kalau kesunahan itu 3 kali. Lebih dari kesunahan. Saking sering kudu, basuh kuping sampai 10 ya. Siksa. Boleh lah, boleh. Siksa. Kanan dulu ya. Boleh. Jadi kesunahannya itu masuk di mendahulukan yang kanan. Kata Pak. Iya. Kapan bahas bab sunahipun. Kalau sunah kan sekali cukup. Nah, untuk sunahnya lagi kan 3 kali lagi. Saya pernah mendengarkan tapi rujukannya lupa kitabnya. Itu memang dianjurkan kanan itu langsung 3, habis itu kiri langsung 3. Begitu dengan telinga 3, langsung 3. Begitu dengan kaki, selesaikan dulu kanan 3 kali, habis itu kiri 3 kali. Setelah saya merenungi, yang saya dapat itu, oh iya, memang ada benarnya. Karena apa? Yang dikhawatirkan nanti kalau kita itu membasuh telinga 1 kali langsung pindah 1 kali, satu lagi, khawatirkan nanti air yang sudah nyampe sini yang sudah bercampur akan bercampur ke yang sini menjadi air mustakmal. Iya, gitu. Terus itu dengan tangan. Kaki kita kanan 1 kali, habis itu langsung pindah. Nah, kita khawatir air yang ada di kanan itu bercampur lagi di kiri, bisa menjadi mustakmal lagi. Nah, itu saya lupa kitabnya itu. Iya, ya Pak, itu di semua kitab fikih dibahas Pak. Itu biasanya yang wudunya di jeding pembakan itu agak ditimbo. Tapi nek wudunya di keran Pak, aman Pak. Ikan nggak mustakmal, muncul terus. Kalau di keran itu aman, tidak ada misalnya. Itu zaman itu pondok bensin wudunya di timbo kalian yang boleh sumur air. Aku bisa sampai muncul mau. Lah ini nek kucuran banyu ini balik yang boleh timbo, sedangkan ditimba itu airnya sedikit belum nyampe 2 bola. Karena air yang habis dipakai wudu jadi air mustakmal, tidak bisa dipakai wudu. Ini biar zaman nek gak kelas ini sambil tidak ada rekaman. Karena semua orang apa saja. Iya, jadi apa enggak? Iya, dari itu. Nggih, Yang pertama kalau misalkan itu kan kondisi awal dan kita kan langsung sengaja terus wudu gitu. Makruh. Jadi wudu di dalam kamar mandi makruh. Boleh sih tapi makruh. Makruh itu sebaiknya jangan. Karena banyak hal. Lalu dalam kita itu masih posisi nomor jenenge istilahnya telanjang gitu. Terus yang di dalam kamar mandi itu kan hammam itu tempatnya khubus wal khobais gitu. Khubus itu setan lanang, khobais itu tempat gitu. Jadi mending wudu itu di luar kamar mandi. Karena ya tadi itu kalau dalam hukumnya makruh. Terus kalau perempuan itu kan pas terbukanya kalau pas wudu sendiri saya masih belum jelaskan ini. Ya makanya perlunya kamar mandi putri sendiri kita kan disebut jangan sampai aurat wanita itu kelihatan. Jangankan kelihatan lain jenis, kelihatan sama jenis itu memang sebenarnya tidak boleh. Aurat itu kan kalau nampak jangankan ke lawan jenis, ke sesama jenis pun itu makruh. Aurat ya. Tapi kalau kita merasakan kondisinya wudu tertutup tidak ada yang melihat. Ini teknis banget Pak. Boleh apa tidak pada saat perempuan kondisinya di rumah itu kan istri anak perempuan kan kadang pas di kamar mandi atau bermalam tempat tidurnya itu kadang mereka buka. Oke. Boleh Pak, kalau di rumah kan sudah muhrim. Kalau di rumah kan muhrim. Jadi aurat itu kalau sama muhrim enggak apa. Kalau yang enggak boleh kan yang bukan muhrim. Jadi kalau semacam mau sholat di luar, kok kamar mandinya darurat, ya harus didampingi sama temannya atau muhrimnya.
Kalau misalkan pergi kemana, misalkan di mana, misalkan di toilet umum atau di pom atau apa itu, kalau misalkan orang putri ya harus dampingi. Tapi ya yang wajib itu lebih harus dilakukan daripada meninggalkan kemampuan. Nek wis tidak memungkinkan untuk tutup demi untuk bisa melakukan sholat, ya harus dilakukan. Harus dilakukan. Karena al-wajibu la yuqrabu illa wajib kaidahnya. Sesuatu yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan kecuali sama-sama wajibnya. Jadi kalau bertentangan, ini makruh, ini wajib. Yang harus dilakukan adalah yang wajib. Ini sunnah, ini wajib, apalagi harus dilakukan yang wajib. Barang wajib tidak bisa ditinggalkan kecuali sama-sama wajibnya. Kecuali sama-sama. Kalau yang faktor yang membuat untuk meninggalkan ini statusnya tidak mencapai sesuatu yang wajib, maka tidak boleh meninggalkan yang wajib. Terakhir ini tadi sempat disebut sama Pak. Boleh nggak Pak? Bisa apa? Mazhab itu autonomiyah, maksudnya berpindah-pindah. Contohnya kayak Imam Maliki sentuhan sesama apa itu beda jenis boleh, tapi nggak boleh gitu. Itu dalam istilah fikihnya namanya talfek. Talfek itu mencampur adukan pemikiran Imam Mazhab demi untuk istilahnya itu mencari kemudahan. Itu nggak boleh talfek. Boleh nanti kalau pada kasus tertentu, Pak. Kalau pada kasus tertentu itu boleh. Contohnya apa? Orang tawaf. Saya misalkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ketika tawaf harus suci. Tapi yakin tidak akan bisa menjaga kesucian pada tawaf. Karena apa? Betapa sulitnya menjaga sentuhan antara lawan jenis. Karena bebas ya. Yang tawaf itu kan laki-laki perempuan campur. Itu pernah alami soalnya. Itu jajal si sapi loh sih, mempertahankan mazhab itu. Tangan itu lo bodoh gitu Pak. Lo tangan, sikil kicahan. Iki ada penuntutan nih kamar lagi tawaf. Sehingga harus pindah kepada Maliki. Itu baru karena masyarakat. Jadi kalau masyarakat boleh tapi kalau kayak mempermudah tidak boleh. Mazhab Syafi'i terus nikah, kalau mazhab Hanafi, nikah kan baru saksi juga. Nah, itu juga enak di sini. Tapi kalau bapak tadi kelihatannya Imam Syafi'i itu lebih mudah daripada Imam Maliki. Ya. Yang kita kan sebagai pengikut Imam Syafi'i katakan. Tapi pelaksanaan itu kita mau basuh, misalnya mengusah. Ini bukannya rambutnya yang sebagai kepala. Ini kan miliknya Imam Maliki. Sementara kita berada Imam Syafi'i. Bedanya Pak, mengusap itu semuanya tadi itu mulai basuh wajah, tangan. Mengusap itu kalau di Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Jadi orang semuanya. Jadi kalau misalkan basuh tangan, tidak pakai busa sudah sah. Tapi kalau sama diusap dapat kesunnahan. Tapi kalau mazhab Maliki Pak, kalau tidak diusap batal, tidak mencukupi. Ini beda. Jadi sama-sama mengusapnya, hanya saja kalau di mazhab Syafi'i mengusapnya ini masuk di sunnah, bukan di wajib. Tapi kalau di mazhab Maliki mengusapnya masuk di wajib. Pun bisa kita pun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Fattah ya Alim muftahu wa la futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna min taqwa wa jannina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi